sekarang kita mau dimasakin nih sama Nikita. Masakin salad buah. Salad buah, yang gampang-gampang aja. Coba nih, silahkan dipotong-potong, saya nonton aja menyorakin. Ini. Saya metik-metik anggur aja deh. Mau punya anak berapa? 2 aja. Satu lagi atau 2 lagi? Pengennya satu lagi tapi kembar gitu. Jadi aku tuh dari kemarin tuh sempat searching gitu gimana sih biar bisa bikin anak kembar gitu kan. Terus sempat nanya juga di dokteran di Singapura segala macem. Tapi kan nggak ada turunan. Nggak ada, itu dia makanya. Pokoknya nggak tahu deh pakai obat apa, pokoknya harus kembar. Tapi dikasihnya apa sama Tuhan sih, apa aja nggak apa-apa lah. Tapi pengen kembar. Tapi dari kasus yang pertama itu kamu nggak sempat masuk penjara ya? Atau sempat? Sempet 2 bulan, tapi itu bukan penjara. Kalau Kak Jupe kan penjara, Pondok Bambu. Kalau aku kayak titipan. Terus gimana tuh kesan-kesannya? Ceritanya kayak gimana tuh? Iya sedih, 2 bulan dipisahin dari anak, nggak bisa ngelihat dia ngapain, terus nggak bisa lihat orang-orang di luar. Itu satu sel kamu sendiri atau? Enggak, satu saya berlapan. Terus berlapan, ya sedih lah. Pokoknya awal-awal tuh sedihnya gini. Aduh, kok gue nggak salah, kok gue dimasukin ya, kok gue nggak dikasih waktu untuk bicara. Gue kan warga negara Indonesia gitu, harus didengerin dulu dong gitu kan. Tapi ini enggak, dari aku datang aku memenuhi kepanggilan Polda karena aku kan kooperatif, pengennya kooperatif. Jadi aku datang tanpa lawyer. Datang BAP, setelah BAP 4 jam kemudian jadi tersangka. Tapi 8 orang di situ tuh baik-baik atau? Baik semua. Jadi di Polda itu sel pembunuh ya pembunuh gitu. Oh, kamu jadi satu sel sama apa ini? Kebanyakan 378 penipuan. Tadi kan Niki bilang bahwa Niki itu pernah di Pesantren. Cita-cita bapaknya Niki itu menjadi ustazah. Eh, Berarti ini dong bisa jago ngaji apa gitu? Dulu banget 4-5 tahun. Iya sih jago hatam karena kalau di Gontor itu kalau mau pulang setahun sekali itu harus ngapalin misalnya satu surat Yasin, satu surat Alif Lam Mim. Kalau nggak bisa hatam nggak boleh pulang gitu. Serem ya, strict banget ya. Iya. Kita tuang dulu ini buahnya, apa bumbunya. Cukup nggak ya? Mudah-mudahan cukup lah ya. Sila, kurang nggak? Cukup. Ini dia masakan kita. Ini sebenarnya masakan sehat, tapi mayonesnya yang bikin gak sehat. Oh benar. Jadi kita jangan banyak-banyak ya. Oke. Nah, sekarang sudah jadi nih salad This is buahnya. it. Paraquin. Yum. Oke, kita mau denger yang pasti ya. Ini sisi lain dari seorang Nikita Mirzani. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ayo kita di mana? Oke. Diambil kali ya. Yuk. Ini taruh mana? Situ aja. Sebelah situ aja. Cerah, sulap. Sengaja. Nah, mari kita harus Sorry ya, aku bersyukur. lupa ingat nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqinuna sholatan wa mimma razaqtanhum yunfiqun. Udah ya. Belum pernah ya kita melihat sebelumnya. Ternyata Niki fasih juga loh mengaji karena sudah 2,5 tahun di pesantren. Iya, ya harus. Niki sih biar sholatnya sih memang Niki akuin masih bolong-bolong, tapi kalau ada waktu luang biasanya emang suka baca Yasin sendiri di kamar atau buka-buka Quran gitu. Terus kalau untuk yang foto tadi yang di Twitter itu kan katanya Niki mau ke majalah Playboy di Amerika ya apa itu gimana progresnya? Sebenarnya fotonya itu harusnya pas Niki lagi di dalam. Jadi pas Di dalam mana nih? Lagi di Polda tuh. Oh, okay. Sebenarnya itu harusnya udah berangkat. Itu berangkatnya ke waktu itu kemana ya? Lupa deh, ke salah satu negara untuk foto kalendernya dulu gitu. Cuman karena ada musibah akhirnya, tapi dari pihak sana sih sebenarnya nggak masalah, cuman kata orang sana selesaiin dulu masalahnya yang di sini, jadi biar nanti nggak bolak-balik karena di sana kan nggak bisa yang seminggu 2 minggu kayak gitu.
Berapa lama biasa kalau misalnya Jadi kalau mau foto bener-bener untuk di majalahnya itu nanti kan di sana harus masuk kayak karantina. Ada rumahnya namanya White House apa aku nggak tahu ya. Dan memang harus stay di situ. Kamu nggak merasa apa ya istilahnya, kamu kan juga seorang ibu gitu, dengan kamu berkiprah di majalah Playboy, gimana kamu menjelaskannya ke Loli? Kalau Loli masih kecil jadi dia nggak harus dijelaskan apapun. Kalau nih ya udah besar, udah let's say 15-16 tahun dia udah ngerti, buka-buka googling segala macam, baru aku jelasin. Kalau sekarang repot amat menjelasin. Apa udah ada rencana mau jelasin apa? Belum tahu. Oh dia masih 6 tahun, masih 10 tahun lagi kayaknya mikirin. Dia 15 tahun kemudian dia berkiprah juga di majalah Playboy gimana? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi Kenapa emang? Aku nggak mau jadi orang tua yang apa ya, nggak mau jadi kayak papa aku nggak mau. Nanti anaknya jadi ya gini deh kayak aku. Apa itu? Keras kepala. Ya pemirsa, dari perbincangan kita bersama Nikita Mirzani kita bisa mengenal lebih dekat lagi sosok Nikita Mirzani yang selama ini kita lihat di televisi melalui beragam pemberitaan ataupun bagaimana cara Nikita Mirzani hadir di berbagai acara dan menjawab pertanyaan, menjawab berbagai berita dan juga perseteruannya dengan sesama rekan artis. Ada sisi-sisi yang baru kita tahu di sini bahwa latar belakang keluarga yang banyak memberikan dampak bagi seorang Nikita Mirzani. Bagaimana kehilangan sosok ibu buat Nikita Mirzani adalah sesuatu yang begitu berat karena ibu adalah sosok yang begitu dekat dan bukan saja sebagai sosok yang sebagai tempat untuk berbagi cerita, tapi pengalaman ibu buat Niki meninggalkan kesan yang begitu mendalam yang mewarnai kehidupan Niki dan perjalanan serta pilihan hidupnya. Ada banyak kontroversi, tetapi setiap orang punya sisinya masing-masing, punya latar belakang dan punya penjelasannya sendiri. Kita tidak ingin menghakimi siapapun, tapi Nikita Mirzani adalah orang yang selalu konsisten untuk menjadi dirinya apa adanya dan tidak memperdulikan apapun kata orang mengenai dirinya, tetap positif menghadapi masa depannya, tetap mencari sosok pendamping yang terbaik untuk dirinya, belajar dari berbagai pengalaman buruk dan pahit yang pernah dialami. Kita doakan semoga Niki bisa tetap menjadi sosok yang jujur, buat dirinya sendiri, dan juga bisa menjadi ibu yang baik untuk anaknya dan bisa berbahagia dengan pria pilihannya yang akan segera menjadi pendamping resminya. Amin. Sukses untuk Niki. Terima kasih. Dan kejujurannya ini ya, segala keterbukanya ini memang sungguh sesuatu yang berbeda sekali. Saya Venus, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Anda telah bersama kami bersama A Day with Nikita Mirzani. Thank you, Niki. Thank you, Kakak.